Hai Top Up Mania, baru-baru ini sedang ramai kasus korupsi Menkominfo Johnny G. Plate dalam proyek pengadaan BTS 4G. Johnny resmi ditetapkan Kejagung sebagai tersangka kasus korupsi yang merugikan negara 8 triliun rupiah. Pada 17 Mei 2023 lalu, Johnny ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dibawa ke Rutan Salemba. Aduh, Pak Menteri jadi masuk bui kan tuh. Johnny G. Plate sendiri merupakan seorang sekjen dari Partai Nasdem. Ini bukan kasus pertama kalinya ya guys seorang sekjen Nasdem tersangkut kasus korupsi. Sebelumnya, ada Rio Capella yang tersangkut kasus korupsi juga yang merupakan sekjen dari Partai Nasdem. Nah, tapi pada penasaran kan sama seorang Johnny G. Plate ini? Biar nggak penasaran, nih kita kasih tahu. Johnny G. Plate, pria kelahiran Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, NTT ini, dulunya merupakan alumni dari Universitas Atmajaya. Saat setelah lulus dari kuliah, ia menjadi seorang pebisnis yang dikatakan sukses di tahun 80-an. Selain menjadi pengusaha yang sukses, Johnny juga pernah menjadi komisaris dan direktur di beberapa perusahaan nih guys. Salah satunya, ia menjadi komisaris di PT Indonesia AirAsia. Sukses menjadi seorang pengusaha, ia akhirnya mencoba terjun ke dunia politik pada tahun 2013. Saat itu, Johnny bergabung ke Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia, PKDI, dan kerennya, ia menjadi ketua di partai tersebut loh. Saat di Nasdem, Johnny berhasil duduk di Senayan dalam Komisi 11 pada tahun 2014 hingga 2019. 5 tahun berlalu, Johnny lagi-lagi terpilih di pemilu 2019 dan diangkat menjadi seorang Menteri Komunikasi dan Informatika. Johnny G. Plate saat menjabat sebagai Menteri Kominfo sangat dikenal karena beberapa pernyataan kontroversial yang ia keluarkan. Seperti di tahun 2019, saat proses serah terima jabatan dengan menteri sebelumnya, ia pernah salah menyebutkan kepanjangan dari Kominfo. Ia mengatakan bahwa kepanjangan Kominfo ialah Kementerian Komunikasi dan Informasi. Padahal, yang benar yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika guys. Mungkin si Bapak Johnny grogi kali ya jadi gagal fokus, hehe. Pernyataan kontroversial selanjutnya pada saat kasus kebocoran data pribadi warga. Bapak ini mengeluarkan statement bahwa OTP itu harus diganti agar data pribadi tidak bisa diterobos. Waduh, umur segini emang lagi lucu-lucunya nih ya. Padahal kan OTP itu dihasilkan secara otomatis ya. Tapi kok disuruh sering ganti? Bermacam kontroversial lainnya yang dilakukan Johnny G. Plate masih banyak lagi. Dan terakhir nih yang paling epik, ia menambahkan daftar pejabat yang terkena kasus korupsi. Johnny menjadi tersangka kasus korupsi dalam proyek BTS dan infrastruktur pendukung di paket 12345 Bakti Kominfo pada tahun 2020 hingga 2022. Terseret nama Johnny G. Plate berawal dari proyek pembangunan BTS 4G dan infrastruktur pendukungnya yang dilaksanakan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti di tahun 2020 untuk menyediakan layanan 4G di 7.904 desa yang masuk ke dalam kategori terdepan, terpencil, dan tertinggal. Johnny sendiri diperiksa tim penyidik dari Kejagung pada 14 Februari 2023 sebagai saksi dan berlanjut hingga 15 Maret 2023. Nah, pada tanggal 17 Mei 2023, Johnny diperiksa lagi nih guys, dan apesnya langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Ya ampun, emang tanggal apes mah gak ada yang tahu ya. Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, nama Johnny G. Plate pun menjadi perbincangan yang ramai dan juga harta kekayaan serta gaya hidupnya menjadi sorotan nih guys. Salah satunya, mobil yang ia kendarai. Diketahui, Johnny memakai kendaraan yang bisa dikatakan mobil mewah, yaitu Mercedes-Maybach S650 yang ditaksir harganya mencapai 6,7 miliar rupiah nih. Satu mobil tersebut kalau dibeli Toyota Avanza bisa dapat sekitar 20-an ya. Mobil yang Johnny pakai merupakan mobil Mercedes yang bisa dibilang langka dan mewah. Mobil tersebut mengusung mesin V12 dengan kapasitas 5.980 cc. Bayangin aja tuh sengebut apa itu mobilnya Pak Johnny ini. Fakta lainnya nih guys,
Katanya kalau mobil yang dipakai sama Menteri Kominfo ini tidak dijual resmi di Indonesia dan hanya ada 20 unit. Mantap banget ini emang selera otomotif Bapak Menteri kita ini. Tapi anehnya, mobil yang sering dipakai Joni ini nggak terdaftar di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN. LKHPN yang dilaporkan Joni hanya 191 miliar. Dan untuk mobil, ia hanya melaporkan 2 unit mobil, yaitu Toyota Alphard dan Mitsubishi Colt Truck. Nah loh, kemana ini mobil Mercedesnya? Nggak didaftarkan di LKHPN-nya Pak Joni G. Plate. Padahal sering terlihat dipakai loh setiap harinya dengan plat dinas Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu RI36. Ya positif thinking aja, mungkin lupa dilaporkan, hehehe. Nah itu dia Top of Mania, serangkaian fakta Menteri Kominfo yang lagi ramai karena menjadi tersangka kasus korupsi BTS 4G. Semoga nggak ada lagi ya ini para pejabat negara yang korupsi lagi. Masalahnya udah kebanyakan nih guys para pejabat yang tersangkut kasus korupsi. Apa kurang ya gaji sebagai seorang menteri? Nah buat kalian Top of Mania, biar nggak ketinggalan info-info lainnya, jangan lupa dong makannya di subscribe, like, komen, dan juga di share ya. Biar kalian bisa update terus info-info lainnya dari Top Populer. Bye-bye!